ini saya akan bahas sehubungan dengan penyembuhan melalui mujizat oleh beberapa dari kalangan pendeta yang marak dibicarakan di masyarakat dan di berbagai media sosial. Jadi pertanyaannya, apakah penyembuhan mujizat oleh para pendeta yang konon katanya menggunakan nama Yesus? Kita akan uji sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 1-4. Dikatakan, ujilah roh itu, apakah berasal dari Allah atau apakah mereka berasal dari Allah atau dari roh antikristus. Kita mungkin bertanya, apakah Allah melakukan mujizat melalui banyak organisasi yang kerap saling bertikai? Padahal Alkitab berkata di 1 Korintus 14 ayat 33, dikatakan Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi Allah penuh kedamaian. Jadi, apakah penyembuhan mujizat yang sering terjadi memang berasal dari Allah? Beberapa penyembuh mujizat atau dari pendeta mengaku menyembuhkan dengan kuasa Yesus. Apakah itu benar? Mari kita perhatikan cara Yesus dan para rasulnya menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Sebagai contoh, kita baca di Lukas pasal 6 ayat 19, dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Jadi dikatakan di ayat tersebut, semua orang berusaha menjamah Yesus karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Jadi Yesus tidak menyembuhkan orang-orang tertentu atau yang dipilih dari antara kumpulan orang banyak. Jadi penyembuhan Yesus bersifat tuntas dan seketika itu juga sembuh. Dalam peristiwa lain, dikatakan di Lukas 22 ayat 49-51, dikatakan Yesus menyembuhkan telinga orang yang putus dari hamba imam besar yang datang untuk menangkap Yesus. Yohanes 5 ayat 5-9 dan 13, dikatakan Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Dan ayat 13 dikatakan orang sakit lumpuh yang disembuhkan itu tidak kenal dengan Yesus. Yohanes 9 ayat 24-34 dikatakan orang buta yang disembuhkan itu tidak mengenal Yesus. Jadi mereka semua yang telah disembuhkan sama sekali mereka tidak kenal Yesus. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15 dan 16, dikatakan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan.
Jadi sangat luar biasa kuasa Allah atau Roh Kudus yang bekerja atau yang dimiliki oleh Yesus dan para rasulnya. Jadi Alkitab menjelaskan dengan mengenai bayangan para rasul, seketika itu juga mereka sembuh. Jadi sungguh luar biasa hebatnya pekerjaan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus itu. Jadi bukan karena iman mereka sembuh, tapi karena kuasa Allah yang begitu luar biasa yang keluar dari Yesus atau yang dimiliki oleh Yesus dan para rasulnya. Para penyembuh atau pendeta zaman sekarang seringkali mengutip pernyataan Yesus di Lukas 8 ayat 48 yang mengatakan seorang wanita selama 12 tahun menderita perdarahan sembuh karena Yesus menyebut imanmu telah membuatmu sembuh. Apakah pernyataan Yesus menunjukkan bahwa kesembuhan wanita tersebut bergantung pada imannya? Kita baca Lukas pasal 8 dari ayat 43 sampai 48. Ayat 43 dikatakan wanita itu datang dan tanpa berkata apa-apa kepada Yesus. Ayat 44, dengan diam-diam menyentuh jubahnya dari belakang dan dalam sekejap pendarahannya berhenti. Ayat 45, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 46, Yesus katakan, ada seorang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Jadi Yesus tidak tahu siapa yang menyamanya, tapi Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Di peristiwa lain, kita baca Matius 17 ayat 16 sampai 20. Dikatakan seorang membawa anaknya kepada Yesus untuk disembuhkan dari sakit ayan dan mengatakan kepada Yesus, aku sudah membawanya ke muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat menyembuhkan anak itu? Ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya atau kurang beriman. Jadi Yesus katakan, bukan si penderita atau anak itu yang tidak beriman atau percaya, tapi para muridnya yang tidak punya iman, atau yang seperti di zaman sekarang ini, si penyembuhnya yang tidak punya iman atau pendetanya yang tidak punya iman. Dari contoh-contoh Alkitab ini kita dapat melihat bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan para rasulnya sangat jauh berbeda dari apa yang biasanya Anda lihat atau dinyatakan dewasa ini. Tidak ada pertunjukan yang emosional, teriakan, ratapan, jatuh pingsan, dan sebagainya. Selain itu, Yesus dan para rasulnya tidak pernah gagal untuk menyembuhkan orang-orang sakit dengan dalil bahwa mereka kurang iman atau bahwa persembahan mereka kurang diberikan dengan murah hati. Kita baca Kisah 10 ayat 38, dikatakan Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis karena Allah menyertai dia. Jadi sangat kontras dengan para penyembuh mujizat atau pendeta zaman modern yang sering menyalahkan si penderita atau yang sakit itu. Konon
Katanya apabila tidak sembuh, si penderita atau si sakit itu kurang beriman atau kurang percaya kepada Yesus. Itu kata-kata dusta. Sebab kita tahu kuasa Allah sangat luar biasa dahsyatnya. Sakit apapun, termasuk karena sakit virus corona, pasti sembuh. Rasul Paulus memperingatkan kita di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, dikatakan kedatangan atau kehadiran si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Di 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14 sampai 14 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di Matius 7 ayat 22 dan 23, Yesus katakan bahwa para pengecoh religius akan berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi apa jawab Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Jadi kita patut waspada terhadap iblis yang menyamar sebagai pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan Kristus yang sangat menyesatkan, atau pelayan-pelayan palsu. Sebenarnya saatnya lah para pendeta penyembuh mujizat memanfaatkan kuasanya untuk membantu atau menyembuhkan orang-orang yang kena virus corona, seperti di zaman Yesus dan para rasulnya. Mereka mengelilingi dari kota ke kota untuk membantu orang-orang yang sakit, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Itu perintah Yesus kepada para muridnya. Apakah para penyembuh dewasa ini melakukan seperti itu? Sehubungan dengan wabah corona saat ini, belum pasti kapan akhirnya. Hendaklah kita tetap waspada dengan mengikuti petunjuk yang sudah ada, baik melalui anjuran dari Alkitab maupun dari kalangan pemerintah. Tetap waspada dan berjaga-jaga. Tetap luangkan waktu membaca Alkitab setiap hari, agar pengetahuan dan iman kita semakin bertumbuh. Di kesempatan berikutnya, saya akan membahas apa manfaat dan tujuan dari penyembuhan mujizat yang dilakukan Yesus dan para rasulnya bagi kita yang hidup di zaman modern saat ini atau di akhir zaman ini. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan informasi dari fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.